kota DKI Jakarta karena memang menjadi salah satu kota yang ada di sekitar DKI, tepatnya di sisi sebelah timur dari DKI Jakarta. Dan juga nih, Bekasi itu dikenal sebagai kota yang memiliki kepadatan penduduk di Indonesia. Dan kalau ngomongin tentang penduduknya, sebenarnya nggak semuanya asli Bekasi juga. Karena beberapa mungkin datang dari berbagai daerah yang berasal dari seluruh jangkauan Nusantara dan tinggal dan juga besar di Bekasi. Nah, maka dari itu kuliner di Bekasi pun juga cukup beragam, menyajikan berbagai jenis variasi makanan berasal dari seluruh Nusantara yang akan kita eksplor. Tapi kira-kira Bekasi punya makanan asli Bekasi juga nggak ya? Food lovers, sekarang Rima masih berada di Bekasi dan sudah berada di salah satu restoran yang dari tadi nih narik perhatiannya Rima. Karena namanya Sop Janda. Jadi yang makan harus janda atau gadis gak boleh loh, bukan itu ya. Ternyata Sop Janda itu kepanjangannya adalah Jawa Sunda. Rima udah lapar banget dan pengen ngerasain Sop Janda walaupun masih gadis. Kalau gitu langsung aja food lovers, kita masuk ke dalam. Yuk, let's go! Nah, food lovers, sekarang Rima udah duduk nih di dalam tempat makan Sop Janda. Karena di sini jandanya itu berarti Jawa Sunda. Jadi kalau misalnya dikepanjangin ya Sop Janda Jawa Sunda. Oke. Iya. Sop Janda. Oke, kalau gitu aku minta sop buntut jandanya satu. Minumnya minta ini deh. Sop buah janda centil. Sop janda. Oke. Food lovers, ini benar-benar unik banget dan bisa dibilang tempat makan ini juga cukup kreatif ya. Mulai dari tadi kita langsung disapa dengan tulisan perhatian, tamu harap lapar, terus janda ternyata kepanjangan Jawa Sunda. Terus menu minumannya pun juga masih tetap membawa embel-embel dari janda. Ada es janda centil. Penasaran seperti apa? Nanti kita lihat pada datang dan bisa langsung kita nikmati ya. Food lovers, sekarang Rima masih nunggu makanan dari Sop Janda. Masih penasaran seperti apa sih Sop Janda yang menjadi favorit nih di restoran ini. Dan dari tadi sih kalau Rima lihat nih pengunjungnya nggak berhenti. Ada yang datang, ada yang pulang, ada yang datang lagi. Wah, ini Yang spesial Sop Janda. Ini spesialnya. Oke. Oke, wow. Terima kasih. Food lovers, makanan saya udah datang nih, saya bingung ngabisinnya gimana. Dan di sini sebenarnya untuk nasinya pun juga dibebaskan, bisa langsung dihidangkan seperti Rima saat ini dan juga bisa langsung yang namanya kamu ngambil nasi sendiri. Oke, sambil nunggu pesanan yang lainnya, Rima kayaknya mau langsung nih mencicipi sup janda yang jadi ciri khas nih katanya. Wow. Food lovers, langsung aja ya kita cicipin. Ini bener-bener menggugah selera banget sih tampilannya. Seperti apa ya rasanya? Let's try this one. Kuahnya segar banget. Dan karena tadi Rima minta standar kepedasannya itu di medium ataupun sedang. Jadi di sini memang dikasih beberapa cabai. Jadi kalau misalnya buat kamu mungkin bisa disesuaikan dengan selera kamu. Saat ditanya mau yang nggak pedas, pedas ataupun sedang, bisa disesuaikan. Karena ini sedang aja kalau buat Rima udah cukup pedas. Tapi jadinya segar, ditambah dengan dagingnya kita coba. Dagingnya itu empuk banget, ditambah dengan kuahnya yang penuh dengan cita rasa yang komplit ya, bumbu-bumbunya nih cukup banyak. Dan kalau misalnya ditambah nasi, mungkin juga bisa menambah kenikmatan tersendiri nih. Nah, food lovers, yang paling penting nih dari luar memang udah kelihatan ya kalau porsinya memang besar banget. Tapi kalau misalnya dilihat lagi, dagingnya pun juga sebenarnya di sini berlimpah. Jadi biasanya kita beli sup mangkoknya besar ya kan, kuahnya banyak, tapi dagingnya dikit. Tapi di Sop Janda, mangkoknya besar, kuahnya nikmat, dagingnya pun juga berlimpah. Food Ventures, jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya ya. Terima kasih.
Wah, ini makanan saya berlimpah nih di tempat makan sop janda. Yang nggak kalah serunya kalau dilihat dari luar ya. Sop pindang kepala salmon. Wow, ini pasti sehat banget. Dan yang ini tetap janda juga. Ini makanan penutup, ada sop janda centil. Sop buah janda centil. Centil banget sih memang ya, dari warnanya nih bener-bener warna-warni, menarik perhatian. Siapa coba yang nggak pengen langsung ngecicipin. Apalagi kalau misalnya habis makan makanan berat yang nggak kalah enaknya juga. Kalau gitu, sebelum kita makan sop buah janda centil, Rima mau coba dulu nih sop pindang kepala salmonnya, oke? Jadi di sini seperti pindang pada umumnya ya, kuahnya pun juga berwarna sedikit kemerahan karena dicampur dengan bumbu-bumbu yang ada. Toppingnya adalah kepala salmon. Jadi kita akan coba kuahnya dulu ya, food lovers. Oke, kalau ini lebih ke manis, tapi masih berasa pindangnya. Jadi seger juga, asam-asamnya masih berasa karena di sini juga dicampur dengan nanas. Ada nanasnya juga dalam sajiannya. Sekarang kita coba ikannya ya, kepala ikan. Oke. Mungkin biasanya kita lihat salmon itu kalau nggak di fillet, kalau nggak mungkin dibikin salmon goreng. Nah di sini kepala salmonnya dijadikan pindang. Jadi salah satu cara juga nih mungkin untuk kamu semua yang pengen coba masak, ini bisa dijadikan pilihan. Tekstur daging kepala salmonnya lembut banget, enak banget, dan udah menyatu sama bumbu si kuahnya. Sop buah janda centil. Ini seger banget, ada semangka, kemudian juga ada nata de coco, lalu juga di sini ada buah naga, dragon fruit, dan juga ada mangga, dan ditambah dengan es dan juga sirup dengan susu. Salah satu minuman yang paling khas dari sop janda Bekasi karena namanya aja sop buah janda centil. Enak, wajib coba. Pengen ngobrol-ngobrol sama yang punya sop janda Bekasi. Kira-kira ini gimana ya bikinnya, terus juga inspirasinya dari mana? Kalau gitu nanti kita ngobrol-ngobrol kali ya. Rima nikmatin es dulu ya, seger banget. Lovers, seperti yang tadi Rima udah katakan, kalau Rima tuh penasaran banget pengen ngobrol-ngobrol sama yang punya dari sop janda Bekasi nih. Sekarang udah ada nih barengan dengan Rima. Halo, dengan Purwandi. Pak Purwandi. Saya mau tanya-tanya nih, kan ini namanya sop janda. Iya. Terinspirasi dari apa nih awalnya? Iya, jadi kita suka makan di dekat kantor saya itu sop, namanya sop jando. Kemudian saya ATM, jadi amati, tiru, modifikasi. Kemudian kita namakan sop janda. Jadi hanya trik marketing saja biar orang heboh begitu saja. Menarik perhatian ya. Iya, dari tahun 2010. Saya mulainya di Lampung waktu itu. Kemudian ini cabang keempat. Pertama nih Pak, menunya yang ditawarkan itu langsung seperti sekarang, udah banyak menu atau memang cuma ada beberapa aja? Pertama awalnya sop janda aja, kemudian sama sate. Kemudian sop janda sate, kemudian berkembang jadi iga bakar, tambah kepala ikan salmon. Kalau sehari bisa berapa porsi, Pak? Jadi kalau ini untuk satu outlet aja sekitar 1 kintal tulang. Oke, terima kasih sekali lagi. Mbak. Sukses. Ya. Rima bakalan jalan-jalan lagi melihat tempat selanjutnya, masih di Bekasi. Kira-kira seperti apa? Lihat di segmen selanjutnya. Saya lanjut.